Ya jadi terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratil mukarramin, para jamaah pengajian Majlis Ta'lim Musalah Syafiyah yang saya hormati, bil khusus Sayyidul Bait, itu saudara kita Bapak pembina ya, iya, pembina Sayyidul Bait, itu pembina Bapak Nursin Tua beserta keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia Allah berikan pada kita. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ya kalau saya boleh ngomong orang mabit tarik, belum saya ngomong keluarin. Ini mah itu keluarin saya suruh ngomong, apa itu namanya? Kurangnya si Keken. Waduh. Iya. Itu belum kita suruh ngomong. Sentimen ya sudah Keken. Iya. Tadi nomor keluarin, itu yang kita ngapa-ngapain gitu. Pas sudah beres, kita suruh ngomong dia pada makan. Alhamdulillah, para jamaah yang saya hormati, pada malam kesempatan ini yang memang biasanya kita ngaji di musola. Alhamdulillah saudara kita, walaupun dengan dadakan acaranya, kita tetap eksis selalu rasa kebersamaan kita ya, yang kita tanamkan, yang kita kedepankan silaturahminya. Alhamdulillah walaupun acaranya dadakan juga yang namanya jamaah masih komplit. Alhamdulillah gitu. Tadi saya mau kesel pakai atau musola kuning tadi yang mau undangan apa ngomong dari musik mau ngapain, katanya mau kalau orang tuanya mertuanya ingat kabar. Kemarin ketemu ngomong, nggak WA, nggak ngobrol. Kata saya udah bareng-bareng mau dah. Begitu ceritanya. Alhamdulillah gitu. Biarpun acaranya dadakan, kalau kita lihat begini kayaknya berkah ini. Berkah yang banyak ini, lepas juga nih. Gitu ya. Gemplok dah lepas dah. Ya coyak dah kalau sepepen mau gitu. Jadi pada kesempatan ini Sahibul Bait ini ngomongnya kebanyakan tadi. Pertama haul orang tuanya setahun ya. Yang kedua kira-kira kalau syukuranmu yang boleh nggak boleh kata saya, bukan mau boleh begitu tuh boleh gitu. Yang biasanya itu gebong begitu itu boleh aja, nggak apa-apa syukuran sih. Satu, setahun orang tuanya meninggal. Kedua, dia syukuran dan syakuran ya, undang karena dia mau melaksanakan apa kita menatin tuh kawinnya ya gitu, pesta gitu, perkawinan anaknya. Yang ketiga maulid. Yang keempatnya kita mengaji biasa. Jadi empat acara pada malam ini. Tapi malam acara yang pertama tasyakuran, doanya udah dipanjatkan. Yang kedua
Maulid udah dibacakan, ya, bacakan terus syukurnya udah, jadi selesai lah. Doa udah, ini beres sudah, gitu. Ini udah balik dah. Jadi para jamaah sekalian, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi, dan janganlah kamu menyekutukan kepada Allah syai'an, dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga memerintahkan kepada kita wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita diperintahkan selalu berbuat baik. Jadi sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Sesudah kita menyembah Allah, Allah memerintahkan kita, ini amrun wajib, perintahannya wajib. Dan kepada kedua orang tua kamu, itu kamu diwajibkan harus berbuat baik. Ati Allah wa atir Rasul. Ya, yang misalnya ul amrinkum wa bil walidaini ihsana. Jadi kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah wajib menyembah kepada Allah, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sama-sama kita tahu kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita sehat disehatkan oleh Allah, kita umur dikasih oleh Allah, rezeki dikasih oleh Allah, dan semuanya dikasih cuma-cuma oleh Allah. Cuma Allah merintah kepada kita, sembahlah Allah, tunduklah pada Allah, patuhlah kepada Allah, dan janganlah kamu berbuat maksiat, jangan menyekutukan Allah. Ini perintah Allah, jelas Al-Quran, tetapi kebanyakan manusia mengingkarinya. Al-Quran keras, tegas, kita disuruh menyembah Allah, sujud. Bagaimana kita semua menyembah Allah dan bersujud pada Allah dengan melalui salat yang lima waktu itu yang kemarin dibahas. Tanda akhlak kita kepada Allah, kita wajib patuh tunduk kepada Allah dengan ibadah yang disebut salat lima waktu. Jadi kalau kita ngaku orang Islam, ngaku beriman pada Allah, maka perintahkanlah apa yang diperintah oleh Allah, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah. Nah, sesudah kita beriman pada Allah, ada lanjutannya wa bil walidaini ihsana. Kalau kita masih punya kedua orang tua, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Tuh, kalau dia masih hidup, ya senangin, taatin, tunduk, patuh, hormat, layanin semuanya. Apalagi orang tua kita udah tua tanpa daya, yang nggak mampu bekerja, nggak mampu yang lainnya, anak yang tugas ngurusnya, anak yang melayaninya. Ya, orang tua kita, ibu kita terutama mengandung, bapak kita mencari nafkah luar biasa, dari kecil kita dirawat, dididik, dibesarkan. Tidak ada harapan dari orang tua kecuali anaknya tumbuh besar dewasa, mendapatkan jodohnya yang baik, istrinya mendapatkan rezeki yang berkah. Tidak menginginkan itu harapan atau bantuan dari anak. Tetapi ketika orang tua melihat anaknya hidup berkah bahagia, itu udah jadi obat bagi orang tua. Enggak, bahasa gue mah nggak pengen dibantu malu, nggak pengen bagi malu, gitu. Gue malu pada bilang, gue pada senang, pada bahagia, gue bilang jasa, gitu. Ya, lihat anak itu. Karena anak kesal, karena orang tua terlalu pegel. Melihat anak berantem mulu. Yang orang berantem sama bininya, yang orang berantem sama anaknya, pegel guling. Gitu. Tetapi kalau anak semua pada akur, saudara-saudara pada akur, sama orang tua patuh tunduk hormat, maka itulah kebahagiaan bagi orang tua. Pokoknya anak yang selalu berbakti pada orang tua, ketika orang tuanya meninggal pasti merenung. Soalnya belum begitu. Itu. Ya. Nah, di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas
Yurul birra bihima ma'aluti walayinil janibi fala yagluz lahuma bil jawab wala yahuddun nazra alaihima wala yarfau sautahu alaihima bal yakunu baina yadayhima mislal abdi baina yaday sayyidihi. Kata Ibnu Abbas, seorang anak yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya ma'aluti itu kudu lemah lembut. Anak kepada orang tua itu sikapnya harus lemah lembut. Walayil janib, dan itu kudu janib bahasa itu melemaskan bokong. Jadi kalau kita melewat di depan orang tua itu agak bongkok dikit. Untung iman anak kita. Untung apa? Kayaknya seginian begini nih. Dia mengamal ini nih. Iya, kalau ngeliat di depan orang tua pasti bongkok dia mah. Udah bisa tinggal di depan bongkok. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik pada orang tua, yang pertama itu kudu lemah lembut, omongan kudu sopan. Ya kalau lewat di depan orang tua, kudu ngebongkokin awak. Masih tuh, yang begitu tuh, bongkok dikit ini ando. Ya, di depan orang tua laki-laki kayak perempuan kayak di depan mertua laki-laki atau perempuan kudu bongkok, namanya tandanya kita sebagai anak sopan. Ini bukan kagak, kita bisa jelolong tuh anak, atau kaku lari depan kita. Buat dari bak, gitu. Tuh anak yang begitu, mohon maaf tidak ada sopan santunnya sama orang tua. Terus wafala ya terus lahuma bil jawab, dan jangan keras kalau dipanggil nggak jawabnya. Mian. Orang apa emang? Bang panggil dulu. Itu. Nenek bawanya lagi bawanya. Ngomel dulu. Tuh. Itu udah termasuk apa namanya menyakiti hati orang. Tuh kayak begitu dong tuh gitu. Dipanggil jawabnya kebetak, termasuk kita dosa sama orang tua. Udah ini kerjaan kita waktu kecil kan. Terus wala yang dinazul alaihima, terus lagi kalau dipanggil sama orang tua nggak boleh ngebentak-bentak, jawabnya nggak boleh kasar, dan kalau dipanggil sama orang tua itu jangan melotot. Ada yang melotot ada. Mau memang orang dulu, ini gua merong. Ada ya? Banyak. Itu mah bukan orang kita itu mah. Kita ya begini. Terus walaya kosau tahu alaihima, dan tidak boleh itu mengeraskan suaranya kepada orang tua, alias marah-marah. Nggak boleh, haram hukumnya, termasuk kita menyakiti hati orang tua. Enggak, orang tua nggak ngomong, enggak, orang tua ngomel, cuma ngusap dadanya. Ya Allah, kan gitu tuh. Kalau udah ya Allah berarti itu orang tua tuh hatinya sakit. Dibalikin namanya kayak begitu. Apalagi ibu kita mah lebih sakit lagi, gitu. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling aku utamakan? Apakah ibuku atau bapakku? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Jadi 3 kali Rasul menjawab ibumu, baru abuka, baru bapakmu. Berarti ibu ini luar biasa tingkat derajatnya yang harus dihormati oleh anaknya. Kenapa? Ibu mah mengandung, melahirkan. Kalau kamu berkah gak dia mah? Taunya enak kayak bapaknya mah. Bikin doang. Gitu. Enaknya doang bapaknya mah. Coba ibunya mengandung, masya Allah. 2 bulan oe, 3 bulan oe. Lihat laki sewot, bau laki sewot, bau sayur enak, lihat nasi enak, lihat duit kagak. Iya. Bingungnya kayak gitu perempuan kalau kita. Iya, bingung gitu. Kalau duit mah nggak enak. Kalau makanan enak, melihat laki enak, gitu. Bau laki enak, bau wangi-wangian enak. Ya tidak gitu mah enak itu. Ya. Iya.
Ya, itu nggak boleh itu sebagai anak itu kasar kepada orang tua. Bayakunu baina yadaihi man mislal abdi baina yadai sayyidihi. Bahkan hendaklah seorang anak itu di depan kedua orang tuanya itu misal abdi itu seperti pelayan. Anak di depan orang tua itu seperti budak, seperti pelayan. Artinya harus merendah, gitu. Harus merendah, harus tunduk. Baina yadai sayyidihi, di antara di depan majikannya. Bagaimana kita pelayan budak? Kita mau budak di depan majikan gimana tuh? Kira-kira gimana gitu? Kudu hormat, apalagi kedua orang tua kita. Sama majikan yang itu kudu hormat, apalagi sama orang tua. Terkadang kita mau kembali ke majikan mah ada sopana, ada patuna, ke orang tua itu masya Allah jodarnya wol-wol. Gitu ya. Jadi di depan orang tua itu kita harus patuh tunduk hormat sama orang tua. Kenapa? Karena adanya kita itu karena ada orang tua. Kemarin ya, mau sembahyang mau kagak itu orang tua, mau gimana itu mau urusan orang tua, kewajiban anak adalah patuh kepada orang tua. Gitu. Urusan orang tua itu mau urusan dia. Urusan kita sama anak, urusan kita sama orang tua wajib mematuhinya, menghormatinya, mendengarkannya, taat patuh tunduk pada orang tua. Itu para jamaah sekalian. Ya. Nah ini salah satu bukti Shahihul Bait itu pertama. RW mantap, RW mantan sih? Mantan. RW dah. RW tanda bukti, tanda syukur, tanda patuh kepada orang tuanya walaupun udah meninggal 1 tahun dia tetap ingat berbakti kepada orang tua, dia haulkan. Ini haul ya namanya ya, bukan setahun, ini haul. Dari pertama dia meninggal bulan ini apa mulut ya, bulan mulut ke bulan mulut itu namanya udah haul. Setahun itu haul namanya ya. Ini haul pertama gitu. Haul pertama dia haulkan, tanda bukti cium tangan ini seorang mantu kepada mertua, dia haulkan, dia kirim doa, dia sedekahkan semuanya, pahalanya dihadiahkan untuk mana namanya untuk Ibu Jumania binti Sanpardi San Francisco. Sarapan Sanpardi kan? Ya Sanpardi. Ini semua kita khususkan pahalanya untuk almarhumah. Ini sampai semoga Allah sampaikan pahala ke alam kubur. Amin ya robbal alamin. Itu tanda bakti niat Shahihul Bait, yaitu menghaulkan, mengirimkan doa, mengirimkan sedekah. Mudah-mudahan yang kita niatkan bersama, yang kita bacakan bersama, yang kita sedekahkan bersama, Allah sampaikan ke alam kuburnya. Amin ya robbal alamin. Yang keduanya adalah acara Maulid kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan daripada dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah pada rusak. Akhlak manusia yang pada rusaknya bagaimana? Bukan berarti dia tidak berakhlak, tidak. Yang dimaksud akhlaknya rusak itu pada zaman itu dia tidak tahu dia menyembah kepada siapa ya. Dan pada waktu itu manusia sebelum diutus Nabi Muhammad SAW itu betul-betul berhati binatang, itu betul-betul biadab, yang lemah tertindas, yang kuat berkuasa ya. Jadi bukan berarti dia itu tidak namanya tidak berakhlak. Yang dimaksud tidak berakhlak di sini dia tidak tahu kepada siapa dia menyembah, sehingga apa yang dianggap bagi dia itu berguna, bermanfaat, maka jadikan Tuhan, sehingga disembah-sembah. Nah karena
manusia selama 300 tahun tidak ada lagi nabi putus antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, itu 300 tahun, itu manusia betul-betul rusak zaman itu sehingga disebut zaman jahiliyah. Maka diutuslah Nabi kita Muhammad SAW, ya, dilahirkannya pada malam apa itu, Pen? Senin. Ya, tanggal berapa, Pen? 12. Tahun apa, Pen? Gajah. Apa tahun gajah, Pen? Telepon betet lagi, Pen. Ya, telepon betet lagi. Gitu. Ya, dilahirkan pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena bertepatan tahun itu ada penyerangan dari kerajaan Habasya yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Maka sebutlah itu tahun gajah bertepatan dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, itu terjadi keanehan. Apa keanehan? Itu kerajaan Romawi, kerajaan Persia, kerajaan-kerajaan yang ada di negara Eropa sana pada malam itu singgasananya hancur. Persis kayak Israel dibom sama Hamas, itu gedung-gedungnya pada runtuh, pada ngajungkol aja, pada jatuh semua. Ya, pertanda ini dunia akan berubah dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, dari zaman kejahilan ya menjadi zaman cahaya Islam. Itu dah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya dia tahu beribadah kepada Allah, tahu berterima kasih kepada Allah, tahu ya berbuat baik terhadap sesama manusia. Itu. Nah, yang ketiganya acara Syahidul Bait adalah tadi diminta didoain kepada kita supaya diberikan keberkahan, keselamatan, tidak terjadi apa-apa dalam pesta pernikahan anaknya. Mudah-mudahan tanggal berapa sih? 21 bulan ini. Besok undang minggu, Bulan ini. Ini September ya. Besok undang minggu besok. Oktober tanggal. Waduh, waktu nanya-nanya ini yang pertama dapat orang meribut. Ribut ini. Ribut mana tuh? Kapling. Ribut kapling. Hah? Di tempat 0809 ini. Ribut. Kita di tanggal 21 Oktober. Sekarang tanggal berapa? Tombak 11 ya. Berarti 10 lagi, Pak. 10 lagi ya. Ya, 10 lagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keselamatan. Ya, hasil hajatnya, tamunya banyak, membawa rezeki. Yang kerja diberikan keberkahan, keselamatan. Ya, terus lagi tamunya banyak dari segala penjuru. Ya, Allah berikan hatinya supaya datang ke tempat pestanya Bapak RW Muhsin Tua, semoga dikabulkan hajatnya. Juga kita doakan kedua orang tuanya, terutama ya Saan yang memang kondisinya seperti itu. Kita doakan semoga diberikan kesehatan, kesabaran, terutama keluarganya dari istri, anak, menantu ya, yang mendapatkan amanah dari Allah untuk ngurus anak. Intinya adalah semoga diberikan kesabaran yang banyak dalam mengurus orang tuanya. Juga istrinya juga semoga diberikan kesehatan, juga kesabaran dalam mengurus suaminya. Mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.